Dewi Noviana, Nur Aini Fajria, Ratna Sania, Wika Anindita, Jurotul Safitri, dan saya sendiri Nurjana akan menjelaskan tentang prinsip induksi matematika dalam logika matematika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peta konsep, prinsip induksi matematika, dan pengertian induksi matematika. Prinsip induksi matematika dalam logika matematika dibagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama, prinsip induksi matematika sederhana, yang kedua, prinsip induksi yang diperluas, dan yang ketiga, prinsip induksi yang diperkuat. Adapun pengertian induksi matematika yaitu suatu teknik yang dikembangkan untuk membuktikan suatu pernyataan. Induksi matematika dapat digunakan untuk mengecek hasil proses yang terjadi secara berulang sesuai pola tertentu. Prinsip induksi matematika sederhana. Prinsip induksi matematika dinyatakan misalkan Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Pernyataan Pn benar jika memenuhi 2 syarat atau 2 langkah berikut ini. Langkah awal atau basic step yaitu jika P1 benar. Langkah induksi atau langkah kedua basic step yaitu jika PK benar maka P dalam kurung K plus 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Pada proses pembuktian menggunakan induksi matematika, nilai N tidak harus selalu N sama dengan 1, N sama dengan 2, atau N sama dengan 3, melainkan sebarang nilai N yang mudah untuk memenuhi langkah awal. Langkah awal merupakan modal untuk langkah induksi atau langkah kedua. Artinya, jika P1 benar, maka P2 benar. Jika P2 benar, maka P3 benar, sehingga dapat disimpulkan PK benar. Jika PK benar, maka PK P dalam kurung K plus 1 benar. Jika Pn memenuhi 2 langkah atau 2 syarat tersebut, maka formula tersebut terbukti benar. Jika pernyataan Pn hanya memenuhi salah satu syarat atau langkah, maka tidak dapat dinyatakan formula tersebut itu benar, melainkan formula tersebut salah. Contoh prinsip induksi matematika sederhana. Untuk setiap N elemen bilangan asli, jumlah bilangan asli pertama diberikan dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah N sama dengan setengah N dalam kurung N plus 1. Untuk membuktikannya, kita misalkan S adalah semua himpunan N elemen bilangan asli sehingga formula tersebut berlaku. Yang pertama, jika N sama dengan 1, maka diperoleh 1 sama dengan setengah dikali 1 dikali dalam kurung 1 tambah 1 sehingga 1 sama dengan 1. Sehingga 1 merupakan elemen S. Jadi pernyataan pertama terbukti. Selanjutnya kita asumsikan bahwa K merupakan elemen S dan ditunjukkan K plus 1 juga merupakan elemen S. Jika K merupakan elemen S, maka berlaku 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah K sama dengan setengah K dalam kurung K plus 1. Jika kedua sisi ditambah dengan K plus 1, maka 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah K plus 1 sama dengan setengah K dikali K plus 1 ditambah dalam kurung K plus 1. Hasilnya sama dengan setengah dalam kurung K plus 1 dalam kurung K plus 2. Ini artinya K plus 1 merupakan elemen S sehingga langkah pernyataan ini terbukti. Menurut prinsip induksi matematika diperoleh S sama dengan N sehingga formula ini terbukti benar. Kemudian yang kedua yaitu prinsip induksi matematika diperluas. Misalkan Pn merupakan pernyataan suatu bilangan bulat
Kemudian kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan n lebih besar sama dengan n0. Maka kita harus melakukan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama yaitu untuk membuktikan Pn0 benar. Ini juga disebut dengan langkah basis induksi. Kemudian langkah yang kedua yaitu jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap n lebih besar sama dengan n0. Ini juga disebut langkah induksi. Kemudian langkah yang ketiga yaitu membuktikan bahwa sehingga Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n lebih besar sama dengan n0. Baik, di sini saya Ratna Sania akan menjelaskan contoh induksi matematika diperluas. Dalam PPT dituliskan bahwa untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 dikurang 1. Pembuktiannya, misalkan Pn adalah proporsi bilangan bulat tidak negatif n, yaitu 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 dikurang 1. Caranya yang pertama yaitu kita cari basis induksinya. Kita ambil n sama dengan 0, di mana 0 merupakan bilangan bulat tidak negatif, sehingga P0 benar, karena P0 sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat n plus 1, di mana n-nya adalah 0, maka 2 pangkat 0 plus 1 dikurang 1 sama dengan 1. Cara yang kedua yaitu kita cari langkah induksinya. Kita misalkan kasus kekal yaitu 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 dikurang 1, atau nama lain yaitu hipotesis induksi. Kita harus menunjukkan bahwa P dalam kurung K plus 1 juga benar. Maka 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat K plus 2 pangkat K plus 1 sama dengan dalam kurung 2 pangkat K plus 1 dikurang 1 tutup kurung ditambah 2 pangkat K plus 1 menjadi dalam kurung 2 K plus 1 ditambah 2 K plus 1 tutup kurung dikurang 1, kemudian menjadi 2 dikali 2 pangkat K plus 1 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K plus 1 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 1 ditambah K plus 1 dikurang 1, sehingga menjadi 2 pangkat K plus 1 dikurang 1. Maka ini menunjukkan benar, karena cara yang pertama dan yang kedua telah membuktikan bahwa mereka benar. Maka untuk semua bilangan bulat tidak negatif n berlaku 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 diambil 1 terbukti. Selanjutnya itu ada prinsip induksi kuat. Misalkan Pn merupakan pernyataan tentang suatu bilangan bulat, dan apabila kita ingin membuktikan bahwa Pn itu benar untuk setiap bilangan n lebih besar atau sama dengan 0, maka untuk membuktikan pernyataan ini kita perlu menunjukkan bahwa yang pertama, jika Pn0 itu benar atau basis induksi. Yang kedua, jika Pn0 sampai Pn itu benar, maka Pn plus 1 itu benar untuk setiap bilangan bulat n lebih besar atau sama dengan 0, atau langkah induksi. Jadi dapat dikatakan bahwa
N itu benar untuk semua bilangan bulat positif N lebih besar atau sama dengan N0. Baik untuk prinsip induksi matematika atau prinsip induksi kuat, diperumum pernyataan Pn dengan N lebih besar atau sama dengan N0 atau alih-alih N lebih besar atau sama dengan 1. Saya di sini akan menjelaskan contoh soal induksi kuat. Buktikan bahwa setiap bilangan asli yang lebih besar dari 1 dapat difaktorkan sebagai suatu perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Jawab, misalkan Pn adalah proporsi bahwa setiap bilangan asli yang lebih besar dari 1 dapat difaktorkan sebagai suatu perkalian dari bilangan-bilangan prima. Yang pertama, basis induksi adalah bilangan prima dari faktor dari dirinya sendiri. Yang kedua, hipotesis induksi. Setiap M sedemikian hingga M lebih besar sama dengan 2 dan M lebih kecil sama dengan K dapat difaktorkan sebagai suatu perkalian dari bilangan-bilangan prima. Harus ditunjukkan K plus 1 dapat difaktorkan dari bilangan-bilangan prima. Kasus 1. Jika K plus 1 adalah bilangan prima, maka itu merupakan faktor dari dirinya sendiri. Kasus 2, jika K plus 1 bukan bilangan prima, maka K plus 1 sama dengan Mn untuk suatu M dan N, dengan Mn lebih besar sama dengan 2 dan Mn lebih kecil sama dengan K. Oleh hipotesis induksi, M dan N dapat difaktorkan menjadi perkalian dari bilangan prima, sehingga hal tersebut berlaku untuk K plus 1. Sehingga benar bahwa K plus 1 dapat difaktorkan sebagai suatu perkalian dari bilangan-bilangan prima.